Bersama radio dan televisi Silaturahim, Nuning temani Ustadz Zain Al-Hadi hadir ke ruangan dengar dan untuk menyampaikan tausiah sore yang kali ini kita tengah membahas mengenai wasiat pensucian jiwa. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan SMS ke 081119999720 dan saya akan ke SMS yang pertama. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana saya bisa tahu penyebab kotornya hati dan sakitnya hati Ustadz? Dari hamba Allah di Jakarta Selatan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak penyebab-penyebab yang membuat hati itu kotor dan berpenyakit. Di antaranya angan-angan yang meluap-luap, terlalu banyak angan-angan. Angan-angan itu berbeda dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu bentuk proposal, ada rencana, ada rasional. Itu yang diinginkan itu rasional dan mudah terjangkau, bisa dijangkau. Kalau angan-angan itu khayal, tidak ada proposal, tidak ada rencana, bisa terjangkau, bisa juga tidak, jauh biasanya dari jangkauan. Itu dinamakan angan-angan. Itu yang membuat manusia stres, depresi, dan akhirnya menjadi pembenci, pemberang, dan sebagainya. Itu juga apabila mengharap terlalu banyak kepada selain Allah, bergantung kepada benda, kepada manusia, dan sebagainya, itu juga membuat hati kotor dan berpenyakit, dan juga menyebabkan depresi, stres. Itu dua. Tiga, yang membuat hati kotor dan berpenyakit juga terlalu banyak bergaul dan tidak memilah. Itu pergaulan menularkan penyakit, konsumeris, hobi belanja, hobi berutang. Kadang-kadang belanja melebihi target. Kemampuannya 5, belanjanya 8, selalu minus 3, tiap bulan minus 3 kan lama-lama banyak. Akhirnya kredit, banyak utang lagi. Buat itu kalau banyak utang, banyak kesal, banyak melamun, benci, sakit hati lagi. Itu 3 itu aja sudah berat itu. Jadi dijauhilah. Angan-angan itu dikit saja, yang wajar-wajar sajalah, ingin yang bisa dijangkau. Lebih baik tinggikan kemampuan, penghasilkan ditingkatkan, dari keinginannya jangan terlalu tinggi lah. Keinginan selalu di bawah kemampuan. Juga jangan bergantung kepada manusia. Kebahagiaan kita adalah pada diri kita sendiri. Jangan gantungkan kebahagiaan kepada orang. Orang-orang masing-masing membahagiakan dirinya sendiri, ya, kepada Allah saja. Gantung harapan kepada Allah. Juga jangan bergaul bebas, siapa-siapa tidak. Pilih yang baik-baik saja, yang mengajak bagus, mengajak kita jadi hidup tenang. Ada teman itu ada semacam dokter, hobinya nasihati tentang kesehatan, itu bagus juga. Ada yang seperti ustadz, nasihatin terus, bagus juga. Ada teman, itu yang berat, itu ngajak belanja terus, itu ada merek baru dia kasih tahu, ada model baru kasih tahu, bikin kita banyak keinginan. Itu berat. Ada teman juga hobinya ya gosip, jelekin orang lain, hati kita ikut jadi kotor. Berpisah dengan baik, jangan dimarahin, berpisah dengan baik. Bergaulah dengan yang bersih-bersih, yang mengajak kepada kebaikan. Itu kita tidak punya beban. Dengar berita aja juga, kalau udah berita kesel-kesel gitu kan kita juga jadi capek. Kita bisa rubah negeri ini enggak juga. Kita rakyat biasa. Ya kurangi aja lah. Ambil wudhu aja dah, sholat, baca Quran. Kita dengar pun kita nggak bisa rubah. Kita kesel-kesel saja jadi capek hati kita. Benci sama orang itu lagi, capek lagi. Kurangi deh. Bagi beritanya juga ya gitu-gitulah. Dan kita nggak tahu mana benar mana salah, nggak tahu juga. Sudah lebih baik sikit-sikit saja. Lebih baik baca Quran saja. Karena kita dengar pun kita tidak bisa rubah. Sudah begitu adanya. Tahu sikit. Tawakal pada Allah, nanti Allah bereskan dunia ini. Kita tenang saja. Mengurangi stres, mengurangi depresi, mengurangi kotor hati. Itu kita pilih yang bagus, yang senang, yang indah-indah, yang mengajak kepada kebersihan hati. Pilih itu aja. Jauhi segala-gala yang merusak hati, membuat kotor hati. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Baik, kemudian yang berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Ustadz,
Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kiatnya untuk menjadikan hati yang indah dan kiat menjaga niat serta ikhlas lillahi ta'ala? Karena setan senantiasa membisikkan ke dalam kalbu kita setiap tindakan dan ibadah kita. Tolong Ustaz. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, setan itu yang berat. Di luar kita banyak setan, manusia maupun jin. Itu kita baca a'udzubirabbil falaq, a'udzubirabbin nas, insyaallah hilang. Tapi yang susah dihilangkan itu setan yang ada dalam diri kita sendiri. Maka itu Nabi berlindung, a'udzubika ya Allah min syarri nafsi. Lindungi ya Allah aku dari kejahatan diriku sendiri. Setan ada di dalam diri kita ini. Bisikan-bisikan jelek, bisikan untuk membenci, bisikan untuk berprasangka buruk, bisikan untuk marah, bisikan untuk iri, bisikan untuk menghina orang lain, kita merasa paling benar, paling pintar dan sebagainya, itu ada semua di diri kita sendiri. Jadi kita harus introspeksi, banyak mawas diri. Begitu bisikan jelek itu ada, buang, jangan diikuti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah bantu aku ya Allah, astagfirullahaladzim, gitu. Jangan diikuti, terus nanti lama-lama bersih. Kemudian diisi dengan kebaikan. Kalau sudah bersih, isi dengan yang bunga-bunga indah. Tadi kan, apa itu ya? Ambil wudhu, sholat, baca Quran. Atau kalau semua tidak, nggak apa-apa di mobil atau di pasar, duduk saja, ingat Allah. Allah lihat aku, itu namanya muraqabah, merasa dekat dengan Allah, dilihat terus pandang-pandangan dengan Allah, bicara dalam hati dengan Allah. Nanti kalau sudah bersih bisa berbicara dengan Allah. Lagi sholat pun merasa itu berdialog, lagi ngaji berdialog, sedang tidur pun merasa dekat. Tapi bersihkan dulu. Kalau sudah bersih, nikmat sekali-kali, luar biasa. Rupanya kalau sudah bersih ini jadi mata hati itu nur, bisa melihat banyak, bisa mendengar banyak yang baik-baik. Jalan satu-satunya bersihkan. Itu tadi pertanyaannya bagus. Bersihkan. Kalau sudah bersih, kita jaga diri. Siapapun kalau keluar dari salon sudah dandan, sudah bersih, kan tidak mau ke dapur, tidak mau ke tempat becek, maunya keluar bersih-bersih gitu. Jadi jaga, kita bersihkan, kita jaga, jangan kotor lagi, jangan dekat dengan orang yang suka gosip, yang ngajak belanja terus, merek-merek terus, apa ya, jauhilah dikit dulu. Kita kalau ditanya kenapa, ya saya masih belajar gitu, masih belajar, belum pintar banget. Nanti kalau sudah pintar boleh bergaul dengan siapa saja untuk memperbaiki mereka. Jadi kita nggak ikut dia. Nabi kan gitu, waktu Mekah itu jahiliyah, Nabi kan pergi dulu ke Gua Hira menyendiri. Sekarang kita nggak usah ke gua lah, tetap di pasar, tetap bekerja, tetap seperti orang lain, tapi yang menyendiri hati kita yang kita jauhi dari orang-orang supaya tidak terkontaminasi. Jaga kebersihan hati, senyum-senyum saja, jangan marah-marah, jangan menghina orang, tapi kita tidak mau ikut-ikutan yang tidak baik seperti itu, berlomba-lomba harta, berlomba-lomba macam-macam, gontok-gontokan, nggak ikut-ikut lah. Kita diam saja, senyum-senyum saja. Senyum pada diri sendiri pun nggak apa-apa, senang-senang senyum sama Allah gitu, merasa dekat aja sama Allah gitu. Memang benar, kita ini sebenarnya disayang banget sama Allah. Semua nggak pilih kasih Allah tuh, semua kita disayang. Yang nakal juga disayang sama Allah. Ditunggu kapan dia mau tobat. Nah, oleh karena itu rasakan Allah tuh sayang. Allah senang lihat kita, Allah sayang pada kita, nikmati itu, dekati dengan dia. Jadi kita juga tidak depresi, senang dekat dengan Allah sambil membersihkan hati. Ada bisikan jelek, buang. Yang di hati ini yang bahaya ini, di diri kita semua ada. Itu dilawan. Nanti kalau dia sudah lumpuh, tidak bisik-bisikan yang jelek lagi, kita sudah mulai bisa tenang dan senang, senyum terus, ya. Kalau orang hati kotor tidak bisa senyum, misalnya marah, nah itu. Jadi penting kali ini bersihkan hati. Saya masih berusaha, masih kotor juga, masih terus ingin membersihkan, terus kita bersihkan terus. Banyak mengingat Allah saja, ingat terus, duduk di mana ingat. Waktu habis sholat sudah baca zikir la ilaha illallah wa la syarikalah dan sebagainya, tasbih 33 ya, tahmid dan itu takbir. Nah, kemudian baca lagi apa? Astagfirullahalazim 100, astagfirullahalazim li walidayya, pada ibu bapak juga doain gitu ya. Baca lagi apa? Shalawat Nabi berapa saja, suka-sukalah. Baca saja, apalagi Quran, ada lagi zikir-zikir la ilaha illallah wa la syarikalah, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim, semua boleh kita baca.
nikmat itu. Seorang tidak tahu, kalau orang tahu semua akan duduk seperti itu. Rupanya bahagia itu bukan di makanan, bukan di hotel, itu kan untuk badan. Sedangkan bahagia itu bukan di badan, badan hanya bisa menikmati enak-enak itu. Senang, tenang, bahagia ada di ruh. Ruh yang mana yang bisa bahagia? Yang pergi ke night club, yang mabok-mabok? Enggak juga. Gimana? Tanya ya kiai-kiai, tanya ustaz-ustaz, tanya orang-orang soleh itu, orang baik-baik. Di sejadah, di wudhu, baca Quran, sholat, ada kenikmatan di situ. Nikmat merasa dipandang Allah, mandang Allah, nikmat. Melihat Allah dengan hati bersih, kelihatan kebesaran Allah. Bisa ada bisikan-bisikan, gitu. Senang hidup ini sebenarnya, tenang dan senang, tidak ada duanya. Indah sekali. Hati pun berbunga-bunga ya, insya Allah. Amin. Baik, berikutnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan sebagai anak? Ayah saya sudah sepuh. Pas masih belum kena stroke beliau sholat, tapi setelah kena serangan beliau tidak sholat karena badan lemah. Sampai sekarang, pada saat muda beliau hakim yang jujur, adil, jarang marah pada anak-anaknya, akhlaknya baik sekali. Lantas bagaimana tentang tidak sholatnya sekarang ini Ustadz? Saya ingin berkumpul di surga dengan ayah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kumpul ya dengan ayah. Itu ayah orang baik. Insya Allah dia di surga. Anda menyusul semua. Kalau dia berangkat duluan, kita nyusul, tidak masalah. Itu dia bisa sholat dalam hati saja, bimbing sambil baring, tidak apa-apa. Yang sholat itu pikiran dan perasaan. Jadi dia hanya membayangkan dia dagang ruku, sedang sujud, apa yang dibaca seperti itu. Dianya sambil baring boleh, sebisa-bisanya. Kalau dia tidak bisa wudhu, Anda yang usapu, wudhukan dia, wudhukan mukanya, tangannya semua seperti biasa. Disapu, diwudhukan boleh. Tentu tidak banyak airnya karena dia lagi sakit di tempat tidur lagi kan. Stroke itu diusap mukanya dengan air. Kalau di tangan Anda itu ada air cukup, jangan banyak-banyak lah basah kasurnya nanti. Semua itu ke syarat dan rukun dipenuhi semampunya. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk sambil baring. Sholat wajib sampai akhir umur baru berhenti. Tidak bisa stop kecuali hilang ingatan ya. Kalau masih sadar ya sholat, tapi semampunya sesuai dengan kemampuan sambil baring. Kalau dia Anda bimbing di telinganya, tapi wudhukan dia, wudhuin ya. Biasa seperti wudhu biasa, Anda yang sapu di mukanya, tangan dan sebagainya. Baktilah terus, senangkan hatinya. Salam ya, saya salam bilangin kepada Bapak. Bapak jangan, Bapak orang baik. Allah tuh sayang manusia tuh kebaikannya, bukan hanya ibadah ya. Dan ilmu tidak biar alim, Allah yang sayang orang yang baik. Ilmu tidak banyak tapi baik, itu disayang Allah. Ilmu banyak baik apalagi gitu ya. Jadi silakan banyak pasrah. Surga sudah disiapkan untuk Bapak, rumah di surga sudah disiapkan. Bilangin Ustadz Rasil kirim salam. Bapak tenang saja. Gitu, Anda cukup kerja baik. Kalau dia berangkat dulu, Anda nyusul kok. Enggak bisa, jangan sedih ya. Jangan sedih, karena saya senang dengannya. Dia orang baik, waktu bertugas orang baik, jadi hakim yang baik, Masya Allah. Itu di sana pangkatnya juga nanti tinggi, ya. Itu beruntung dia itu, beruntung. Mungkin orang bilang dia nggak pintar, punya jabatan kok rumahnya nggak bagus, mobilnya nggak bagus. Di surga rumahnya bagus, mobilnya bagus, abadi di sana. Amin. Yang sini dia meres orang nakal-nakal, rumahnya bagus, mobil bagus, di sana nanti gimana? Kasihan, doain tuh yang lain tuh supaya mau tobat ya, seperti Bapak ini. Bapak kok banyak yang baik-baik itu ya, Anda ya punya ayah Anda tuh. Banyak juga pejabat-pejabat yang baik itu banyak. Sudah meninggal, ada yang masih hidup. Yang tidak baik silakan tobat, Allah tuh sayang kok. Kalau mau tobat di dunia Allah terima tobat saja. Uangnya tuh sedekahkan tuh atau kembalikan tuh sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Allah Maha Pengampun, Allah Penyayang. Kita ada yang dipanjangkan umurnya itu diberi kesempatan untuk taubat. Mudah-mudahan sering mendengar hasil bisa taubat. Semua yang salah taubat. Tidak ada orang bersih, tidak ada, semua kita pernah salah. Tapi yang Allah cinta orang yang salah kemudian taubat, berhenti bersalah. Ini ayah Anda insya Allah orang baik ya. Anda wudu, senangin dia. Selagi dia hidup Anda beri hiburan, senangi dia, cium tangannya, cium dia ya. Bilangin Ustadz Hasil kirim salam, tenang, Allah sayang kepada ayahnya ya. Hidupkan saja, insya Allah kita sama-sama masuk ketemu di surga nanti, insya Allah. Baik, saya lanjutkan kembali dari hamba Allah. Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang tidak yakin dengan kun fayakunnya Allah?
Saya sedih, Pak. Dia lebih percaya dengan kekuasaan dan uang, Pak. Mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya kepadanya, dia bikin dirinya sendiri enggak? Kalau dia bikin diri sendiri, tanya, waktu bikin dirinya dianya sudah hidup apa belum? Kalau belum hidup, enggak mungkin yang tidak ada bisa bikin. Jadi enggak mungkin. Kalau dia sudah ada, enggak usah bikin, sudah ada kok. Jadi kesimpulannya dia tidak bikin dirinya sendiri. Kalau dia tidak bikin dirinya sendiri, aduh, keluar dari pabrik mana badannya dia tuh? Keluar dari pabrik mana? Di mana dibikinnya? Tidak dari pabrik. Datang begitu dari perut ibu. Ibu juga nggak bikin, ada di dalam perutnya, dia juga nggak. Dan di situ manusia akan sadar ada kun fayakunnya Allah. Ada yang lewat itu proses panjang seperti kita, ada yang setengah proses Nabi Isa langsung jadi janin. Ada yang tanpa proses sedikit, Adam dibuat kayak patung gitu langsung berjalan kun fayakun. Nah ini segala apa yang ada semua jadi sendiri. Rambutan itu siapa yang bikin rambutnya itu? Durian ada duri-durinya lagi. Salak itu, masa pohon salak bikin dirinya sendiri? Ya enggak lah. Berpikirlah. Berpikir semua kelihatan bayang-bayang Allah tuh di mana-mana tuh ada. Dengan hati yang bersih bisa kelihatan Allah. Dimanapun ada bayang-bayang Allah. Kekuasaan Allah kelihatan di mana saja. Di mobil, tidak ada satu cuil pun di mobil itu bikinan manusia. Semua ciptaan Allah. Dari bannya, anginnya. Bannya tuh dari karet. Kalau stop karet ini di dunia, nggak ada lagi getah karet keluar, bubar nih mobil. Kalau pesawat tidak bisa terbang, mesin tidak bisa bergerak karena sil-silnya semua dari karet. Karet saja di stop Tuhan, bubar teknologi sedunia ini. Tidak ada pesawat bisa terbang, tidak ada mobil bisa jalan, tidak ada mesin bisa bergerak lagi. Karet satu kalau Allah stop habis. Itu Tuhan bikin karet itu, getah karet dari air hujan. Bikin anggur dari air hujan juga. Bisa berpikir, itu apa itu, ada akal itu, pikiran di kepala itu, otak di kepala itu untuk mikir apa saja. Masa mikir dirinya sendiri tidak mampu? Masa tidak bisa mikir adanya kekuasaan Allah? Untuk apa itu akal otak itu, untuk berpikir apa itu? Kalau orang tidak bisa mencari kebenaran, berpikir untuk menemukan Allah. Pemuda Kahfi 3100 tahun yang silam, tanpa ustadz, tanpa guru, tanpa nabi, dengan pikirannya bisa menemukan Tuhan. Dia hanya berpikir dia, saya menyembah yang bikin matahari, yang bikin langit, yang bikin biji-bijian. Itu saja dia berpikir. Itu manusia 3000 tahun yang lalu, 3000 tahun lebih yang lalu bisa berpikir seperti itu, orang kuno itu. Masa sekarang orang-orang sudah pintar gini tidak bisa mikir ke situ? Itu yang dinamakan buta. Dia buta Allah. Nah, tanda kita tidak boleh marahi dia, ajak diskusi baik-baik, buka mata hatinya, pikirannya, ajak diskusi. Begitu insya Allah. Berdakwah, kesempatan Anda berdakwah, tapi sabar. Kita berdakwah itu pasti ada gangguan, ada hambatan, sabar. Tidak apa, tambah banyak gangguannya, pangkat Anda di surga di akhirat nanti tambah tinggi, insya Allah. Baik, yang berikut ini dari Ibu Yuli di Kalideres. Pak Ustadz, kalau suami saya sukanya marah-marah melulu, gampang tersinggung, itu apa karena banyak dosanya ya? Mohon penjelasan. Iya, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bukan ya. Insya Allah itu karena dia banyak problem. Mungkin di tempat dia berusaha itu banyak gangguan. Jadi hiburlah di rumah supaya dia bisa tenang ya. Itu biasanya seperti itu agak mengalami, maaf ya, depresi. Nggak tahu yang ini, biasanya depresi, dari stres itu jadi depresi, pelariannya itu ke marah. Nah sekarang apa yang menyebabkan dia depresi? Bisa karena di kerjaan banyak gangguan, persaingan kah, ada yang musuhin dan sebagainya. Di rumah juga lihat apakah karena di rumah, apa yang kurang di rumah, coba perbaiki. Kalau bisa ajak diskusi, tanyakan apa yang kurang di sini, beritahu. Kita mau perbaiki biar lebih baik kan gitu. Nah nanti cari di mana. Kalau orang banyak berzikir aja, sholat, nanti hilang itu semuanya, marah-marah. Ya, bisa hilang itu semua. Itu dari jiwa semua. Itu jiwa itu tenanglah. Kalau sudah tenang tidak ada itu semua. Benci pun nggak ada. Kepada orang yang zalimin kita pun kita kasihani. Kasihani, ingin doain cuma dia dapat hidayah. Kalaupun kita kuat, kita akan menganiaya dia, mau memaafkan. Begitu ajaran Nabi, begitu ajaran Islam. Quran demikian. Jadi kesempatan untuk berbuat baik sebagai istri, bantu dia,
Jangan sedih, jangan kesel, jangan benci. Pasti ada sebab yang kita nggak tahu. Gangguan di tempat kerja tuh banyak. Bapak-bapak tuh kerja tuh nggak mudah. Persaingan tuh berat, apalagi orang sekarang kan saing-saingan, benci-benci. Aduh, kasihan. Ibu bantulah, ibu bantu supaya dia tenang. Kapan dia tenang, dia sehat, tidak marah-marah lagi. Insya Allah rezekinya nambah. Kalau rezekinya nambah, ibu ikut enak juga ya. Jadi baikin saja, baikin, ajak berunding dengan kelembutan deh. Kayak ibu sayang sama anak ibu, nggak apa-apa lah kepada suami seperti itu. Seperti kepada anak nggak apa-apa, tapi tetap suami. Hanya lembutnya seperti kepada anak gitu Bu. Insya Allah dengan kelembutan dia akan berubah, insya Allah. Baik, ini yang terakhir dari 085290 sekian-sekian. Pak Ustadz, dulu ayah saya nggak sholat. Kemudian saya bujuk beliau mau sholat. Sekarang nggak sholat lagi karena sikap saya yang memutuskan pertunangan. Apakah dosa saya sangat besar, Pak Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mbak Ana di Bogor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, insya Allah tidak dosa. Anda memutuskan tunangan tentu punya alasan ya, alasan yang kuat. Tapi ayahnya juga tidak salah. Jadi tidak salah, dia salahnya tidak sholat, salah dia. Anda tidak menanggung itu ya, salahnya tidak sholat. Jadi lakukan lagi seperti dulu, rayu lagi, baikin dia. Ayah itu gampang kok, seorang ayah itu gampang, dibaikin aja dulu hatinya. Cium dia, cium tangan, cium jidatnya atau pipinya, tanya ayah mau apa, gitu-gitu. Terus jangan sekali, banyak-banyak terus, biar terus nanti dia akan luluh hatinya. Ayah marilah sholat, saya akan ingin kumpul di surga sama ayah, gitu. Kita ingin sama-sama di surga ya, kita akan lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ke sana. Di dunia ini hanya kelana, kita musafir kelana di dunia, musafir dengan jatah umur sekian tahun. Berangkat nanti dijemput di sana enak ya, tidak ada sakit, tidak ada perang, tidak ada musuh-musuhan, semua damai. Ayah balik muda nanti di surga gitu, tambah ganteng. Iya, gitu deh ya. Jadi dengan kata-kata indah, dengan membuat hati dia senang ya, seperti itu. Kita hidup memang seperti itu. Jangan bikin orang susah lah, bikin orang senang. Allah yang punya manusia juga baik, menyenangkan orang. Bikin orang senang, bikin orang jumpa kita itu senang. Yang nangis hilang nangisnya, yang menunggu balik jadi senyum kapan jumpa kita gitu. Nabi pun demikian, ulama-ulama soleh semua seperti itu, sunan-sunan semua seperti itu. Dia ada, dia menyenangkan. Semua orang jumpa orang-orang depresi yang susah, jumpa dia senang. Jangan kita jadi orang tidak baik, orang senang-senang jumpa kita malah jadi susah. Terutama keluarga sendiri, ayah, ibu dan sebagainya. Begitu dah. Insya Allah kita juga kebalik ke kita pun hidup kita jadi senang. Bikin orang lain senang saja, insya Allah. Ayah terutama itu, Anda sayangi dia dengan kelembutan, insya Allah dia mau sholat. Kita doa semoga Allah beri hidayah dan dia akan melakukan sholat. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz, kita rangkum bahasan hari ini. Ya, marilah semua kita menghidupkan Al-Quran, memindahkan Al-Quran dari kertas-kertas itu bersenyawa dengan diri kita, sehingga Al-Quran itu dapat kita praktekkan dalam sifat kita, gerak-gerik kita, akhlak kita, kata-kata, perbuatan. Jadi manusia itu diukur dari perbuatannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan manusia ini baik karena mazhabnya ini atau mazhabnya itu. Lihat apa kelakuannya, apa kata-katanya, apa kelakuannya, bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, itu saja. Nah, yang paling bagus itu mazhab siapa? Mazhab Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya Quran, khuluquhul Quran. Jadi kalau saya ditanya mazhabnya siapa, saya ikut mazhab Nabi Muhammad. Udah jaminan segalanya deh. Karena Quran yang suruh, kalau ikut Nabi Muhammad di Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah kan dengan Rasulullah itu adalah uswah yang harus ditiru, ya itulah mazhab. Hadisnya juga ada di Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, mau apa lagi? Apakah salah saya kalau ikut mazhab Nabi Muhammad tidak ikut mazhab yang lain? Di mana salahnya? Imam-imam lain juga ikut Nabi Muhammad. Saya juga menghargai ulama-ulama mazhab yang lain, semuanya. Tapi saya lebih mengutamakan ikut Nabi Muhammad, Quran, dan kemudian ikut Nabi Muhammad. Karena mazhab ini berpecah-pecah, mulai hari ini baru, dulu saya ikut mazhab. Sekarang tidak deh, saya ikut Nabi Muhammad saja. Kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Nabi Muhammad. Tidak mau ribut, tidak mau gontok-gontokan. Innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara.
cukup sudah kita saling bermusuhan. Jadi untuk bisa bersatu tadi hati yang suci dan sama-sama ikut Quran, ikut Nabi Muhammad. Mazhab Nabi Muhammad yang udah pasti benar. Insya Allah Allah semua menyayangi kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, jalan yang benar, jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, terima kasih Ustadz Zain Al-Hadi. Ya, di manakah hati kita yang penuh dengan gejolak cinta? Di manakah hati kita? Tidakkah kita segera sadar? Wahai pemberi harapan, tambahkan cinta kami kepada Allah dengan zikir-zikir kami kepada Allah. Mudah-mudahan tausiah sore hari ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi membuka sekat jiwa kita yang kadang-kadang masih saja tertutup untuk hal-hal yang sudah seharusnya kita sadari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.